Puji Tuhan, haleluya. Perkenalkan, nama saya Giovanni Gideon Regensung. Dan video kali ini di mana saya akan membawakan tentang keperluan berteologi, di mana tugas dari prolegomena. Nah, keperluan berteologi di mana ada 5 hal yang kita perlu tahu tentang kenapa kita perlu berteologi. Sebagai orang-orang Kristen, apalagi yang hamba Tuhan, kenapa kita perlu berteologi? Nah, di sini ada 5 hal kenapa kita harus berteologi, di mana keperluan berteologi yaitu yang pertama, teologi memberi penjelasan tentang kekristenan. Nah, di dalam 1 Petrus, kita buka 1 Petrus, dan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15, saya bacakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, keperluan berteologi pertama yaitu teologi memberi penjelasan tentang kekristenan, di mana ketika kita membaca dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, di situ ada tuntutan Tuhan harus bertanggung jawab tentang iman kekristenan kita. Tentang kekristenan kita, di mana kita harus menjelaskan pada orang lain tentang kekristenan, kemudian dari kebenaran Alkitab harus disampaikan, dan itu yang menjadi keperluan kita untuk berteologi. Nah, keperluan yang berteologi yang kedua yaitu teologi menyediakan kebenaran untuk mendewasakan dan pelayanan umat Allah. Karena teologi menyediakan kebenaran untuk mendewasakan dan pelayanan umat Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, di mana di situ nantinya kita akan baca di mana teologi membantu pelayanan gerejawi. Nah, 2 Timotius 2 Timotius pasal yang ke-3 dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi keperluan berteologi yang kedua yaitu karena teologi menyediakan kebenaran untuk mendewasakan dan pelayanan umat-umat Allah, di mana teologi membantu pelayanan gerejawi. Dan yang ketiga, kita masuk dalam yang ketiga, keperluan berteologi yaitu teologi seseorang menentukan relasinya dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu teologi seseorang menentukan relasinya dengan Tuhan, di mana di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-14, kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 Oh, your mercy never fails me.
2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Nah, yang ketiga yaitu keperluan berteologi. Teologi seseorang menentukan relasinya dengan Tuhan. Teologi yang benar, kita akan lebih dekat dengan Tuhan, mendorong kita dalam kekudusan hidup, mendorong kita dalam sukacita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat yaitu teologi, keperluan berteologi, yaitu yang keempat, teologi mempengaruhi pengalaman Kristen, yaitu berbicara tentang iman. Dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-29, Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-29, lalu Yesus menjama mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi yang keempat yaitu teologi mempengaruhi pengalaman Kristen, yaitu tentang berbicara tentang iman, di mana dikatakan jadilah menurut imanmu. Teologi kita harus yakin dan kita harus percaya. Nah, yang kelima yaitu teologi itu menjadi benteng iman terhadap penyesatan dan tantangan agama, bidat dan filsafat-filsafat yang kosong, atau berbicara tentang sains, penyesatan dan tentang agama, bidat dan sains. Dalam Efesus pasal yang ke-4, kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Di sini katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, keperluan berteologi ternyata bagi umat-umat Kristen atau apalagi hamba-hamba Tuhan, ternyata teologi itu menjadi benteng iman terhadap penyesatan. Dikatakan di ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat yang ke-14 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Keperluan berteologi yang kelima yaitu teologi itu menjadi benteng iman kita terhadap penyesatan-penyesatan, terhadap sains yang ada atau filsafat-filsafat yang kosong, pengajaran-pengajaran sesat yang masuk ke dalam pikiran kita. Kita butuh berteologi atau keperluan berteologi, ternyata itu penting dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, karena dengan berteologi memberi penjelasan. Yang kedua, karena teologi menyediakan kebenaran untuk mendewasakan dan pelayanan umat-umat Allah. Di mana yang ketiga yaitu teologi seseorang menentukan relasinya dengan Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan. Dan keempat, teologi mempengaruhi pengalaman kekristenan. Atau yang keempat yaitu berbicara tentang iman. Yang kelima yaitu teologi itu menjadi benteng iman terhadap penyesatan
terhadap semua pengajaran-pengajaran yang ada. Demikianlah video ini. Bila mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan biarlah bisa dapat dipahami. Puji Tuhan, demikianlah video ini. Haleluya.